mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Pembina Majelis Duha, kemudian yang saya muliakan Bapak Direktur Majelis Duha, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus tuan rumah majelis ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah ketetapan iman dan Islam, karena dua nikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Maka dari itu berterima kasih kita kepada orang yang selalu mengingatkan kita akan keimanan dan ketakwaan. Maka tidak salah, khotib itu termasuk dalam rukun khutbah ialah untuk berwasiat iman dan takwa. Sampai ayatnya kita semua hafal. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan tetap dalam keadaan beragama Islam. Ini terus disampaikan di setiap mimbar Jumat. Namun kadang-kadang karena dianggap itu rutinitas, dianggap itu syarat, saking familiarnya, sampai mohon maaf, yang khutbah pun bacanya setengah hati. Pokok yang penting terbaca. Nah, maka saya minta kepada para khotib ketika menyampaikan itu, selain dibaca ayatnya, diterjemahkan, dijelaskan, karena kita ini pada dasarnya semuanya adalah harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, tidak ada yang sempurna. Semuanya saling mengingatkan. Karena kadang-kadang yang megang mic ini juga butuh dinasehati, ya. Tidak cukup hanya memberi nasihat, tapi juga butuh nasihat. Bahkan disebutkan di muqaddimah kitab ini, pada kesempatan kali ini saya membawa kitab judulnya Nashaikhul Ibad. Maknanya nasihat untuk para hamba. Jadi kita ini pada dasarnya butuh nasihat. Sering saya sampaikan bahwasanya kalau jasmani kita butuh nutrisi, wujudnya bisa nasi, bisa makanan dan lain sebagainya. Kemudian ruh kita juga butuh nutrisi, tapi nutrisinya tidak berupa nasi, tapi adalah wastimai kalamil hukama, mendengarkan kata-kata hikmah, nasihat, sehingga jasmani kita hidup, ruhani kita juga hidup. Orang yang sering mendengarkan kalamil hukama, maka fa innallaha ta'ala yuhyil qalba, ya, maka Allah akan menghidupkan hati orang tersebut binuril hikmah, dengan nur ilmu. Kita akan menjadi gersang apabila kita hanya
merawat jasmani kita tanpa kita memperhatikan kebutuhan rohani. Kita saksikan berapa banyak orang yang kaya secara duniawi tapi stres. Stres itu bukan berarti gila, tidak. Depresi kata orang sekarang. Nah ya, saking ndak karuannya, saking banyak hartanya, ndak tahu lagi nak diapakan. Ya. Sehingga mohon maaf menjadi salah belanja. Hal-hal yang dilarang dalam syariat itu yang dibelinya. Ya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita membaca kitab ini, kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada muallif atau pengarang kitab ini, kemudian para arwah guru-guru kita, teman-teman kita, saudara kita yang sudah mendahului kita semuanya. Wa ala mana wassalafus sholih. Ghufira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal maqalatul ula, maka adapun maqalah yang pertama, diriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua hal, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Apa dua hal tersebut? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kemudian membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin. Jadi ada dua hal yang tidak ada bandingannya. Beriman kepada Allah, membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin. Jadi yang awal al-imanu billah, beriman, meyakini hanya Allah lah zat yang kita sembah, yang kita mintai pertolongan. Di akhir-akhir zaman iman itu mulai syak, dikatakan hilang tidak, tapi mulai ragu. Sehingga semuanya dikerjakan. Contoh paling sederhana adalah ketika kita punya hajat besar. Nah, hajatan lah, katakanlah hajatan, pesta atau apalah, resepsi. Jadi doa iyo juga, datang ke pawang iyo juga. Nah, itu al-iman billahnya agak goyang, asyak. Padahal yang diminta apa? Supaya jangan hujan tak biasanya. Nah, padahal hujan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hujan turun, kita diajari berdoa, Allahumma suqya rahmatan wala suqya adaban. Ya Allah, kalaupun hujan, hujanilah yang mendatangkan rahmat. Wala suqya adaban, dan jangan hujan yang membawa adab. Artinya kalau hujan ya biarlah, tapi jangan sampai hujan yang membawa adab, buat sampai tenda rubuh misalnya, sampai banjir misalnya. Yang penting tidak seperti itu. Undangan dan datang kalau ya. Jadi saya juga ada yang dikritik oleh Gus Baha itu, masalah Pak, amplop itu. Itu apakah bentuk sodako, sumbangan, hutang, atau kewajiban? Nah, itu sampai detik ini tidak jelas. Karena di undangan itu ya mohon doa restu, kecuali ada embel-embelnya, mohon doa restu dan sumbangan. Nah, jelas. Ya.
Jadi bantuan itu mohon maaf nih orang-orang tua saya. Kadang-kadang ada juga kesalahan dari tuan rumah, sudah dirikin sebelum buka kotak amal itu. Iya Pak. Oh, balik modal apa enggak? Ya, sudah hitung-hitungnya, sekali dibuka tekor. Nah, seminggu sudah pesta nyari meteran. Iya, jual tanah. Narik meteran kata orang. Nah, ya. Jadi sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan kita lah, supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, itu. Mohon maaf kalau untuk hari-hari ini pestanya orang yang tidak mampu dengan yang mampu itu laisal farqa bainahuma, hampir tidak ada bedanya. Kalau zaman dulu kan nampak, oh ini tendanya besar, ya dia orang apa? Orang kaya, ini sederhana. Sekarang hampir tidak ada bedanya. Ya, bedanya yang satu memang ado, yang satu diado-adokan. Nah, itu bedanya. Nah, itu diado-adokan itu yang buat masalah. Kemudian yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, membawa kemanfaatan bagi sesama muslim. Nah, maka tidak salah ketika ada hadis khairun nas anfa'hum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang membawa kemanfaatan. Itu kalau kita ngaji usul fikih, itu cara memahaminya dibalik. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang membawa kemanfaatan. Kalau dibalik bagaimana? Berarti seburuk-buruk manusia adalah yang membawa masalah untuk yang lain. Atau orang dusun ulek bulu, di situ nyakiti, ke situ nyakiti, ke situ nyakiti. Nah, iya, di mana mampir menyisakan masalah untuk yang disinggahi. Naudzubillah min dzalik. Ulek bulu itu kira-kira ada yang dekat tidak? Tidak ada, Pak, ya. Tidak ada. Nah, itu jangan sampai kita masuk ke itu. Nah, membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin disyarahkan di sini. Yang pertama bil maqal, bisa berbentuk nasihat. Itu tentu memberi manfaat. Seperti saat ini. Au bil jah, atau menunaikan hajat. Jadi ada orang yang tidak sanggup mengerjakan, minta tolong ke kita. Kita yang bisa menyelesaikan. Nah, bil jah. Ini tentunya tanpa imbalan. Ada. Kadang-kadang kita nekan pula. Ini mohon maaf ya. Karena yang saya sebut ini adalah hal-hal yang nyata. Apa Pak? Minta tanda tangan. Nah, kalau nak aku teken, ya kau pahamlah. Ya. Jadi, iya betul menyampaikan hajat orang. Tapi di balik itu ada embel-embelnya. Nah, itu ya tidak termasuk membawa kemanfaatan, tidak. Itu saya rasa kita bisa mencerna lah semuanya. Au bil mal, atau dengan berbentuk harta. Yang terakhir au bil badan, atau berbentuk kekuatan fisik. Itulah Islam. Membawa kemanfaatan bagi sesama muslim bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk menunaikan hajat, bisa berbentuk harta atau materi, bisa berbentuk kekuatan fisik. Artinya masing-masing kita semua punya potensi untuk membawa manfaat kepada sesama muslim. Potensi kita beda-beda. Ada yang ahli hikmah, ahli nasihat, tentu dia akan membawa manfaat dalam bentuk nasihat. Ada yang dia itu, ya mohon maaf lah, kata orang tuh penanya tajam. Jadi apa namanya, bisa menunaikan hajat orang lain. Ada yang berbentuk materi harta, ada yang berbentuk kekuatan fisik. Yakin dan percaya bahwasanya masing-masing kita pasti bisa membawa manfaat untuk orang lain. Nah itu, jangan kita berkecil hati, aku ini siapalah. Enggak, pasti ada manfaatnya. Tinggal bagaimana cara kita berkontribusi, kata orang sekarang, nyumbang, enak, untuk kepentingan kaum
muslimin. Ya, contoh sederhananya misalnya ada pembangunan masjid, kita tidak mampu memberikan apa? Uang. Bisa kita berbentuk tenaga. Nah, ya. Jangan salah, membersihkan masjid itu setiap hari itu rasa saya lebih berat daripada nyumbang 500.000 sebulan. Nah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi adz-dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Man asbaha, siapa yang berpagi-pagi atau berniat untuk seharian itu, la yanwi adz-dzulma, tidak punya niat untuk zalim. Ya, zalim ini kalau kita ngaji tasawuf terbagi dua. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain. Zalim itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kurang lebih apa Pak? Menganiaya, merugikan. Nah, itulah bahasa sederhananya. Jadi yang sifatnya zalim merugikan itu bisa berbentuk mendolimi diri kita sendiri, bisa mendolimi orang lain. Mendolimi diri sendiri, contoh sederhananya adalah, mohon maaf, ketika kita kerja tidak tahu matahari timbul jam berapa tidak tahu, matahari tenggelam jam berapa juga tidak tahu. Maksudnya apa Pak? Berangkatnya sebelum matahari timbul, baliknya matahari sudah tenggelam. Jadi dia tidak tahu jam berapa matahari timbul, tenggelam itu tidak tahu. Lewat galau. Itu bentuk mendolimi diri sendiri. Jam sholat tidak kenal lagi. Nah, itu secara fisik sudah mendolimi di dunia ini loh. Ya. Jadi jatah untuk istirahat tidak ada, untuk rehat tidak ada. Itu dari duniawinya, belum lagi dari segi ukhrawinya. Jam sholat, dak sholat, jam istirahat, dak istirahat. Akhirnya kata orang sekarang tuh boros. Tahu boros Pak? Umur baru 40, bentuk perawaan fisiknya sudah 60. Nah, ya, karena diforsir tadi. Nah, sehingga ya seperti itu. Itu sama dengan kita melangkahkan kaki kita selangkah ke neraka. Dak sholat zuhur, dak sholat asar, dak sholat maghrib terus. Berarti sama dengan sehari semalam kita mendekatkan diri kita 5 langkah ke neraka. Nah, itu dilakoni sepanjang tahun. Naudzubillah min dzalik. Itu bentuk kita zalim kepada diri sendiri. Maka doa yang diwariskan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kita ada zalim kepada diri kita sendiri, ada zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain lebih mudah lagi contohnya. Merugikan orang lain. Misalnya kita punya anak buah, kita bayar dengan apa Pak? Upah yang tidak semestinya, di bawah upah standar, itu kan namanya zalim. Atau dibayar sesuai lah, tapi kita minta jam lebih. Harusnya kalau kerja itu jam berapa standar? Jam 4. Jam 4 balik dah. Jam 4. Nah, kita minta balik jam 6. Nah, itu kan mendolimi orang lain. Hati-hati Pak. Kalau ketemu seperti kasus yang saya sebutkan itu, boleh jadi orang yang kita zalimi itu tidak melawan, tapi ada satu hal yang kita takutkan. Apa itu? Du'aul madlum laisa lahu hijabun hattal kafir. Kalau diterjemahkan, doanya orang yang terzalimi itu laisa lahu hijabun, tidak ada hijab. Artinya besar kemungkinan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah disebutkan ujungnya itu hattal kafir, sampai orang kafir sekalipun. Jadi kita nindas orang kafir, dia tidak terima, dia
berdoalah, itu bisa mustajab. Nah, jadi kalau kita, mohon maaf ya, yang kita punya anak buah banyak, jangan sekali-kali dolim. Jangan sekali-kali dolim. Boleh jadi dia tidak melawan, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu lebih parah lagi. Dia mendoakan yang dak elok, dak apa untuk kita, bisa menjadi bala untuk kita. Tapi sebetulnya doa buruk itu ya tidak boleh, karena doa buruk itu, ada saya baca hadis dalam Habis Jumroh itu, doa buruk itu kalau dakwaan kita tidak pas, itu bisa berbalik kepada kita sendiri. Saya contohkan, misalnya apa ya, kita kemalingan lah, kita mendakwa si fulan, terus kita doakan buruk-buruk, masih prasangka nih Pak. Ternyata prasangka kita salah. Iya. Nah, doa buruk yang pernah kita sampaikan itu bisa berbalik kepada kita sendiri. Ya, maka jangan sekali-kali mendoakan orang lain keburukan. Kalau tidak pas, itu bisa berbalik kepada kita sendiri. Nah, intinya doa buruk kepada orang itu tidak boleh. Kemudian termasuk mendolimi orang lain itu ya tidak menghargai lah, tidak menghargai para pendahulu kita. Ayo, mohon maaf, mumpung ingat, ini termasuk mendolimi apa tidak saya tidak tahu, cuman kurang elok dipandang. Saya tidak tahu desa mana, RT berapa, tapi masih di tengah kota kita inilah. Jadi ini kan 17 Agustus ya, apa namanya, bulan kemerdekaan. Ada pemandangan yang tidak pas menurut saya. Apa itu? Mungkin ibu-ibu lebih paham. Itu Bu, yang kita pasang di depan rumah tuh, bendera itu. Itu warnanya saya tengok akhir-akhir ini bendera Belanda. Merah, putih, biru. Udah tahu saya depan rumah siapa. Pokoknya saya melintas deh. Ya. Itu ya kalau bisa carilah bendera lain Bu ya. Itu sama dengan membangkitkan. Bukan umbul-umbul. Iya, umbul-umbul lah. Merah, putih, biru itu Belanda kan? Itu kok pikir saya ini kebangkitan Belanda macam mana? Ya. Jadi kalau nak beli itu jadi tengok-tengok lah warnanya ya. Saya yang jual tidak mikir, yang beli tidak mikir juga, yang masang tidak mikir juga ya. Jadi tidak tahu saya apa itu bagian menyakiti hati para pejuang lah. Pak ya, pejuang kita begitu berat untuk menghilangkan warna biru tersebut. Nah sekarang kita enteng tanpa merasa bersalah majang bendera merah putih biru. Mohon maaf Bu ya kalau ada yang saya sebut, saya juga tidak paham itu depan rumah siapa. Kurang elok, kurang pas dipandang. Kemudian selanjutnya lagi, man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, maka akan diampuni oleh Allah seharian yang dilalui. Jadi ketika kita bangun pagi, jangan punya niat untuk mendolimi siapapun. Yang kedua, waman asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrura. Waman asbaha, siapa yang berpagi-pagi bangun seharian itu, yanwi nusratal madlum, punya niat dalam hatinya untuk menolong orang yang terdolimi, wa qada'a hajatil muslim, serta menunaikan hajat muslim, kanat lahu ka ajri hajjatan mabrura, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala haji mabrur. Jadi kita kalau memang niat itu penting ya. Jadi kalau dalam seharian kita bangun tidur, kita pasang niat untuk menolong orang yang terdolimi,
untuk menyampaikan, menunaikan hajat orang lain, kanat lahu ka'ajri hajjati mabrurah, maka hari itu ia memperoleh pahala haji mabrur. Maka kita bisa berhaji setiap hari. Tapi jangan pula tidak punya niat haji cuman gara-gara niat ini. Nah, itu ya salah lagi. Maka dalam hadisnya ka'ajri, seolah-olah seperti pahalanya haji mabrur. Kaget cerita Datuk Haji balik ke kampung dan nak sembahyang lagi. Ngapa? Karena terbaca hadis macam mana Pak Direktur? Apa? Sholat sekali di Masjidil Haram 1000 ya Pak ya? Sebanding 1000 masjid di dusun. Dia mulailah nyatat berapa hari dia di Mekah. Dihitung-hitungnya lebih-lebih. Nah, balik dari haji dan nak sembahyang. Bukan itu maksudnya. Nah, ya. Nah, maka niat itu penting. Seperti yang sering saya sampaikan bahwasanya, ya, walaupun itu ma'isyah pekerjaan dunia, kalau diniati untuk niat yang baik bisa berubah menjadi amal akhirat. Tapi dibalik amal yang tampaknya amal akhirat, tapi bisu'in niyah dengan buruknya niat, maka amal akhirat tadi hanya berbuah dunia. Maka kita muslim, ketika kita niat yang baik, amal akhirat berbuah akhirat, amal dunia juga berbuah akhirat. Ya. Sebab bi husni niat, sebab eloknya niat. Nah, haji mabrur. Nah, saya yakin banyaklah para dai atau ustadz yang sudah menerangkan haji mabrur. Haji mabrur itu kan kalau kita tengok dalam hadis cirinya cuma 3. Ini mohon maaf kepada bapak haji atau ibu haji. Cirinya cuma 3. Apa? Yang pertama apa namanya? Penebar kedamaian. Ifshahus salam. Penebar kedamaian. Artinya dia balik dari haji membawa kedamaian. Bukan tambah usil. Nah, yang kedua walayinul kalam, ucapannya makin lembut, makin sopan. Nah, yang terakhir itu kalau tidak salah adalah sukom bersedekah. Jadi cuma 3 ciri haji mabrur yang diterangkan dalam hadis. 1, membawa kedamaian. 2, makin sopan. 3, makin rajin sedekah. Itu kalau dipahami secara terbalik, kalau kita ngaji usul fikih, kalau dia balik haji omongannya tambah kasar, tambah buat masalah dengan tetanggonya, terus tambah pelit. Nah, itu alamat Pak. Alamat sebaliknya dari haji mabrur. Nah, itu. Jadi saya kalau disuruh monten orang cepat Pak. Nah, tapi saya tidak mau. Kemudian selanjutnya lagi, wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas. Ahabbul ibadi ilallah, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa gitu? Ahabbul ibadi, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dicintai. Anfa'un nas linnas, ialah manusia yang membawa kemanfaatan untuk manusia yang lain. Jadi orang rajin menolong itu termasuk ahabbul ibad. Nah, ya maka kita kalau nengok orang yang butuh pertolongan jangan cuek-cuek. Apa bahasa? Cuek-cuek dah. Nah, cuek-cuek. Dulu belum punya motor, adonia. Besok kalau aku punya motor, nengok orang berjalan, aku tumpangi. Sudah punya motor, lewat deh. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya lagi, wa afdalul a'mal, adapun amal yang paling utama, afdalul a'mal, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kegembiraan, menyebabkan orang lain gembira, ala qalbil mu'min, atas setiap hati orang mukmin. Jadi
Afdalul a'mal, amal yang paling utama itu ialah membuat orang lain gembira, membuat orang lain senang. Jangan sebaliknya, sering buat orang lain cemas, sering buat orang lain kecewa, dan seterusnya. Ayat idkhalus surur ala qalbil mu'min, buat hati orang lain gembira. Ya, dimulai dari orang terdekat lah, suami, istri, anak, family, apalagi Pak, tetangga. Jangan dibalik, orang terdekat selalu kecewa dengan kita, orang yang jauh nyaman dengan kita. Itu jangan, ya. Dimulai dari orang terdekat, sering membuat orang lain gembira, termasuk afdalul a'mal. Yatradu anhu ju'an, menghilangkan lapar dari orang lain. Ya, sedekah tadi. Kita tengok orang yang kesusahan, orang yang kurang dalam kebutuhan sehari-hari. Sering dulu saya ingatkan bahwasanya kita itu tidak cukup hablum minallah, tidak cukup hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Usfuriyah itu dikisahkan bahwasanya ada abid ahli ibadah, puasa, tahajud segala macam, tapi terhalang untuk menuju surga. Apa sebab? Dia kurang peduli dengan tetangganya. Ada tetangganya yang tidak makan, dia tidak tahu, karena dia asik beribadah kepada Allah. Maka hubungan kita itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita kepada sesama manusia. Maka sering juga saya sampaikan adalah bahwasanya wabil khusus kalau ada orang fakir, dia muslim beriman, cepat kita tolong. Nanti kalau yang nolong orang lain, paham maksud saya tak? Kalau yang nolong itu orang lain, orang sebelah, baru kita ribut. Nah, selama ini kita kurang peduli dengan orang mukmin yang lemah. Nah, itu. Maka kita sama dengan berkontribusi menjerumuskan dia ke dalam kekafiran. Nah, ya. Kemudian selanjutnya masih berkaitan au yaksifu anhu karban, atau menutup orang yang telanjang. Artinya orang yang kekurangan pakaian, kekurangan sandang. Ada di antara kita ada yang hobi beli baju cuma dipakai sekali dua kali, dan dipakai lagi. Nah, kita tengok ada tetangga kita yang kekurangan dalam sandang, kita beri. Wa yakshifu anhu karban. Mungkin bagi kita itu tidak istimewa, tapi bagi mereka itu sudah istimewa. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir agak berat. Au yaqdiyalahu dainan, atau menyelesaikan hutang orang lain. Oh, aku berat kok dah. Nah, berat nih. Ya. Ini biasanya kalau sudah almarhum, ya, sudah ada almarhum, sehingga yang ada kaitan dengan family ikut menyelesaikan hutang piutangnya. Ini mohon maaf saya sampaikan kepada para panitia penyelenggara jenazah. Kita itu memamitkan orang yang berhutang, afdolnya itu sebelum sholat, bukan setelah selesai mengubur. Biasanya kalau depan pintu rumah itu kan ada pamit, namanya apa ya? Nah, ada pamit. Nah, saat itulah itu momen paling pas. Sehingga sudah ada yang menanggung menjamin hutangnya. Kemudian baru disolati bersama-sama. Ini mirip-mirip dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah itu bertanya, ya kan? Saya yakin kenal semua di sini. Bertanya, apakah ini mayit memiliki hutang? Dijawab oleh sahabat, na'am danaraini, dia punya hutang 2 dinar. Kamu kata Rasulullah, shollu ala sahibikum, solati teman kamu. Rasulullah enggan, kamu solati. Ini membawa pelajaran yang penting untuk kita. Berarti harus ada yang menjamin hutang si mayit sebelum dilaksanakan sholat jenazah. Nah, maka guru-guru kita dulu sudah bijaksana sekali. Sebelum dilaksanakan sholat, dipamitkan di pintu rumah itu biasanya kan,
Dipamitkan, langsunglah disampaikan di situ. Dan ada yang sudah bersedia menjamin dari keluarga terdekatnya. Itu momen yang paling pas. Karena di sebagian tempat juga ada sudah selesai ngubur baru disebut. Itu. Kemudian selanjutnya lagi. Terakhir, wa khaslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billah wa dzur bil muslimin. Ini kebalikan dari hadis yang pertama tadi. Wa khaslatani la syai'a ahbasu. Ada dua hal tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Wa khaslatani la syai'a ahbasu minhuma. Ada dua hal tidak ada yang lebih buruk dari keduanya. Apa itu? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya tidak berefek yang kita baca, ya, astagfirullahaladzim dan seterusnya sampai wahdahu la syarikalah. Karena ayat itu sifatnya berulang-ulang untuk mengokohkan iman kita. Sampai ada hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bentuk jaddidu imanakum, bentuk kita memperbaharui iman kita. Maka kita kedatangan sebuah masalah yang menggoyahkan iman kita, harus banyak dibawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka dalam Nahdlatul Ulama itu ada istilah apa? Jatman, ya. Kumpulan orang-orang ahli thariqah. Maksudnya adalah membimbing kita untuk berzikir. Karena mohon maaf, zikir yang tidak ada gurunya itu juga buat masalah, Pak. Ini kisah nyata. Sebentar, 5 menit lagi lah. Ini kisah nyata. Masih hidup orangnya, Pak. Jadi beliau itu kerja di bawah tekanan yang tinggi. Tidak saya sebut namanya, tapi anggota Polri, polisi. Kerja di bawah tekanan yang tinggi. Entah stres atau macam mana, depresi, dia itu punya kolam depan rumahnya, Pak. Jadi dia berendam dalam kolam itu sambil zikir. Zikir itu aneh, macam ini sambil zikir. Ini datang ke pondok cerita dengan saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak pakai guru tapi, Pak. Jadi waktu itu saya tanya, dapat ijazah zikir seperti itu berendam dalam kolam setengah itu dari mana? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ustaz. Itu ide saya dewek lah katanya. Ada tahu, Pak? Jadi dia berendam dalam kolam itu seperti ini, baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus walhasil sudah itu kata dia dewek maksudnya, membawa ketenangan dalam hatinya. Oke, sampai situ saya setuju. Terus lagi, tapi akhir-akhir ini bawa masalah untuk saya, Pak. Apa? Saya tidak bisa marah. Tidak bisa marah, Pak. Jadi kalau dia nak marah, nak emosi, kayak ada yang nyekek lehernya. Nah, apa, Pak, ya? Gibah, nak melap. Karena dia kan berkaitan dengan pekerjaan kan, nyeritakan keburukan orang, apa intel lah. Nah, tidak bisa, Pak, kayak dicekek. Tidak bisa ngomong, kayak dicekek. Wah, jadi masalah untuk saya kata beliau. Ya, marah tidak bisa lagi. Ya. Untuk melapor, mengomongkan keburukan orang tidak bisa lagi. Tapi bagus. Jadi akhirnya saya tanya, Bapak sholatnya kayak mana? Ya sholat lah, Pak. Nggak, coba ceritakan dari awal. Akhirnya singkat cerita dia mengaku dia tidak bisa baca Fatihah, Pak. Jadi kapan dia mulai Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu kayak dicekek. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu tidak bisa. Nanti pas sampai waladhdallin, cekean itu lepas. Bisa suara keras lagi. Wah, gawat kata saya. Itu kalau kita ngaji fikih, baca Fatihah itu kan rukun dari sholat, tidak bisa ditinggal. Berarti bahasa kasarnya sama dengan sholat Bapak selama ini tidak sah. Karena tidak terbaca, cuma pakai isyarat saja. Nah, itu saya nak ngasih tahu adalah bahwasanya itu contoh orang yang berzikir tidak pakai guru.
Nah, jadi harus kita punya guru, pembimbing, walaupun untuk hal-hal yang baik, berpikir tadi. Kemudian yang terakhir, wadharru bil muslimin. Tidak ada yang lebih buruk dari dua hal. Satu, menyekutukan Allah. Dua, mendatangkan masalah untuk sesama muslim. Kebalikan dari yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan dua hal tidak ada yang lebih utama, beriman kepada Allah membawa manfaat. Kalau sekarang menyekutukan Allah dan membawa masalah untuk sesama muslim. Nah ya, jadi makalah yang awal ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kita beriman, meyakini kepada Allah, bagaimana kita berniat membawa manfaat untuk sesama muslim. Jangan sampai ada niat kita zalim kepada orang lain. Saya rasa itu cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ahlul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, alhamdulillah kita pada hari ini sama dengan baik. Mudah-mudahan oleh pada hari ini dan juga amin amin ya rabbal alamin.